Usia 37 ya waktu itu? 37 sebagai guru besar. Nah, celakanya ketika usia 37 guru besar itu, usia 38 saya diminta gabung di istana gitu, oleh Pak Yusril saat itu. Paling muda juga saat itu usia 40 tahun. Usia 40 ya? 40 sudah Lemhanas tahun 2007, lulus Lemhanas di usia 40 tahun, kemudian masuk di Klatim 1 juga, setelah Lemhanas Tim 1 itu selesai. Jadi semua pendidikan itu jenjangnya sudah saya tempuh gitu. S1, S2, S3, Lemhanas di Klatim 1, saya kira untuk syarat birokrat sudah terpenuhi semua. Nah, saya menang, jadi bukan menang lah. Saya terpilih dari suara terbanyak. Gitu, suara terbanyak lah. Oleh senat paling banyak gitu. Yeah. Nah kemudian yayasan nggak mau melantik saya, alasannya terlalu muda katanya. Ya sudahlah, terlalu muda. Akhirnya saya usia 33 tahun itu nggak jadi rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni UPI Salam Dumja. Nah, kita hari ini kalau pada saat pengambilan gambar ini sore kita hadir on the spot di SMP Prima Cendikia Islami, sekolah baru yang sangat visioner, yang sangat modern, digital, dan catatan pentingnya bukan sekolahnya bagi kita sebagai alumni, tapi siapa yang mendirikannya, untuk apa atau alasannya kenapa harus hadir sekolah digital generasi yang lebih lebih kekinian lah. Di sini sudah hadir saya bersama Profesor Dr. Dadan Wildan M.Hum. Boleh Prof Dadan mungkin manggilnya ya Prof ya, atau Kang Dadan, karena ini alumni. Jadi Prof Dadan ini alumni IKIP Bandung, alumni UPI, lulus tahun berapa Prof? 89. 89. Angkatannya angkatan 85. Lulus jadi tepat waktu saya. Lulus tepat waktu. Ya. Oke. Kita akan coba berbincang banyak hal, karena kalau kita telusuri sebenarnya info Prof Dadan ini menjadi sangat menarik. Di mana menariknya? Kalau saya melihatnya, ini bisa memberikan spirit bagi kita semua pada sisi aspek muda ya. Muda di mana sebenarnya muda? Prof Dadan ini setelah selesai kuliah langsung mengabdi ya, waktu itu langsung mengajar Prof. Ya. Yang menarik di usia 37 ya. 37 sudah mencapai kepangkatan guru besar. Ya. Oh, ini kalau kita semua ini nggak tahu, kalau tidak yang sangat luar biasa diragukan lah. Dan usia 38 sudah menjadi pejabat eselon 1 di Kementerian Sekretariat Negara. Ini satu-satunya alumni UPI lah boleh dibilang yang bisa menunjukkan atau bisa berkarir secepat itu. Tentu kita akan coba belajar dari Prof Dadan pada sore hari ini. Prof, assalamualaikum nih. Kita boleh dibuka barangkali ya, karena ini kita di tempat terbuka, di sekolah. Saya tidak bermaksud mempromosikan sekolahnya. Karena apa? Karena tidak dipromosikan pun, Prof, ini belum dibuka sudah penuh. Ini luar biasa. Nah, Prof, kita ngobrol aja lah. Saya mengenalnya sebenarnya Prof Dadan ini tentu saja sebagai senior ya. Tetapi kalau dari sisi profesi kita mengenalnya sejarawan, iya. Karena termasuk tim penulis sejarah Jawa Barat, menulis beberapa buku tentang sejarah. Disebut akademisi, iya, karena jelas seorang guru besar. Disebut birokrat, iya, berkarir lebih dari 1,5 dekade ya, 16 tahun. 16 tahun sekarang di di Sekretariat Negara, di lingkaran ring satunya Presiden. Prof, bisa diceritakan kira-kira untuk sampai ke sana itu apa atau gimana perjalanannya? Ya, terima kasih Pak Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman alumni UPI se-alam dunia yang saya hormati, saya kira ngobrol santai dengan Pak Najib. Ya. Kalau memang ingin flashback ke belakang, saya masuk UPI itu dulu IKIP ya. IKIP Bandung tahun 85, masuk di jurusan pendidikan sejarah. Saya angkatan satu kosan dengan Dr. Agus Mulyana. Oh, Pak Dekan ya kalau Dekan, sekarang. Ya. Oke, Dekan ya. Sekarang Dekan FPIPS UPI.
Kemudian saya kuliah di situ selama sekitar 4 tahun. Selesai tepat waktu, saya lulus tahun 89. Dan tahun 90 saya langsung diangkat sebagai pegawai negeri sipil tanpa tes waktu itu. Karena saya penerima beasiswa ikatan dinas saat itu. Oh iya, iya. Dan langsung diangkat. Jadi saya selesai tamat ujian skripsi bulan Juli 89. Kemudian wisuda September 89. Maret 90 sudah diangkat. Jadi saya hanya nganggur 6 bulan. 6 bulan. Nganggur 6 Luar bulan. biasa. Iya. Nganggur 6 bulan. Nah, diangkat sebagai dosen saat itu di Kompetisi Wilayah 4 Jawa Barat. Nah, karena saat itu belum banyak orang yang kuliah S2. Ya. Saya baru 1-2 tahun saja sudah mikir kuliah gitu, S2 lah. Sehingga tahun saya diangkat tahun 93 sudah mulai masuk kuliah S2 di Unpad. Jadi Iya, iya. saya hanya 3 tahun ngajar di kampus itu. Dan langsung daftar S2 di Unpad, saya ngambil ilmu sastra, jurusannya ke program studi filologi, tahun 93, kemudian beres tahun 95, 2 tahun. 2 tahun selesai di S2, dan selesai tahun 95, saya wisuda pertengahan itulah. Ya. Dan Profesor Edi Kajati almarhum saat itu, pembimbing saya, kemudian menawarkan, lanjut saja S3 katanya gitu. Dengan beasiswa juga. Jadi saya itu penerima S1 beasiswa. S2 beasiswa. S3 juga beasiswa semua. Gitu. Bukan karena pintar, karena nasib baik saja. Karena nasib baik. Kalau pintar banyak yang lain. Kalau saya nasib baik saja. Dia S1 dapat beasiswa ikatan dinas, S2 waktu itu beasiswa pasca sarjana, dan S3 juga sama. Nah, selesai 95, bulan Maret saya daftar lagi. Desember sudah daftar lagi. Jadi lulus sekitar bulan-bulan Agustus begitu, wisudanya sama sekitar itu Oktober. Daftar lagi langsung S3. S3. Jadi hanya nganggur berapa bulan, Maret sudah diterima lagi di S3. Maret tahun 95, 96. 96 ya. 96 Maret sudah diterima di S3 gitu. S3, lanjut kuliah. S3 apa, Prof? S3 sama, jurusan Filologi. ilmu sastra, filologi untuk sejarah. Karena saya basicnya sejarah S1-nya. Ya. S2-nya filologi, S3 saya gabungkan. Filologi sejarah dan risetnya tentang Sunan Gunung Jati. Disertasi tentang Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah, tahun 96 saya mulai kuliah, selesai 2001. Agak lama, 4 tahun lah, 4 tahun atau 5 tahun. Karena saya riset juga di Australia. Saya cari, karena dapat beasiswa juga, maksudnya riset doktor begitu. Ya. Dari Ford Foundation dan Toyota Foundation. Saya riset di Monash University, beberapa bulan di situ. Kemudian balik dan selesai, 2001 saya selesai. 2001 selesai dalam usia 34 tahun. 34 sebagai dokter. Iya. Nah, selesai itu langsung karena nggak ada alasan lagi ya sudah saya ngajar lagi gitu. Saya lanjutkan tadi ya. Saat itu saya riset juga di Australia di Monash University atas dana bantuan lah atau beasiswa juga dari Ford Foundation dan Toyota Foundation saat itu. Dan lulus tahun 2001. Jadi tidak lama. Kemudian tahun 2003 kalau tidak salah, saya 2004 lah, 2004 saya lupa. Saya guru besar. Jadi hanya 3 tahun setelah dokter. Itu gimana, Prof, rumusnya? Ya, karena sejak kan saya naik pangkat itu agak cepat ya. Maksudnya per 2 tahun naik gitu. Jadi saya kan diangkat tahun 90. Itu 3A berarti? 3A. 91 itu sudah CPNS kan 90. Ya. PNS-nya 91 kan. 2 tahun kemudian saya naik pangkat lagi. Waktu itu kan untuk berusaha ada 7 tahapan. Pertama itu lektor muda. Lektor muda 3A kan. Kemudian 2 tahun saya ngajukan kredit lagi. Saya agak rajin nulis gitu sehingga kredit itu mudah bagi saya. Lektor muda, kemudian lektor muda, apalagi ya, asisten ahli media tadi, kolektor muda. Saya salah. Saya lupa karena sudah lama juga. lama juga jadi ingat. Asisten. Pertama itu asisten ahli media. Asisten ahli media. Itu yang pertama sekali, jabatan fungsional dosen. Paling awal, asisten ahli media golongan 3A. Kemudian 2 tahun kemudian saya naik jadi asisten ahli. Asisten ahli 2 tahun kemudian saya naik kemudian jadi lektor muda. 3C saat itu, kemudian lektor muda, kemudian lektor, naik lagi 2 tahun lagi lektor kepala, kemudian lektor kepala media, dan guru besar. 7 waktu itu. Jadi 7 tahun itu, 7 tingkat itu per 2 tahun. Jadi pas 14 tahun. Jadi saya itu naik pangkat itu pas 2 tahun gitu. Yang lain kan bisa 4 tahun, 7 tahun. Betul. Saya pas aja. Jadi kebetulan saja. Saya banyak nulis, banyak riset.
sehingga praduka sabut sunat kalampah. Jadi ketika tulisan saya kan waktu itu rajin nulis lah di koran-koran saya nulis, di jurnal Punya rubrik saya tetap nulis, juga di majalah ya. di majalah, di PR saya rajin nulis saat itu, sehingga gampang sekali kredit itu gampang sekali kita kumpulkan, tinggal hitung, ajukan, selesai gitu. Sehingga dalam waktu 14 tahun sebagai dosen saya guru besar. Artinya hanya 14 tahun. Karena per 2 tahun saya naik pangkat dari ASN ahli media, ASN ahli, lektor muda, lektor kepala media, lektor kepala guru besar. Jadi 7 itu pas 14 tahun. Jadi agak cepat. Usia 37 ya waktu itu sebagai guru besar. Nah, celakanya ketika usia 37 guru besar itu, usia 38 saya diminta gabung di istana gitu, oleh Pak Yusril saat itu. Pak Yusril waktu itu zaman Pak SBY diangkat sebagai Mensesnek, kemudian katanya diminta bantu terutama untuk tim pidato presiden gitu, karena jarang ada yang siap untuk menulis. Saya kebetulan rajin nulis juga. Akhirnya kemudian dimintalah gabung di situ di usia 38 tahun sebagai staf khusus menteri saat itu. Tugasnya menulis pidato presiden saja. Waktu itu bantu Pak Yusril gitu, ya, nulis pidato. Nah, ketika Pak Yusril berhenti digantikan Pak Hatta oleh Pak Hatta Rajasa, saya diangkat sebagai staf ahli. Pak Hatta digantikan Pak Sudi, saya juga masih staf ahli. Zaman SBY itu pas 10 tahun. Kemudian Pak SBY selesai, Pak SBY ganti oleh Pak Jokowi, menterinya Profesor Pratikno dari UGM, rektor UGM. Saya malah diminta deputi menteri gitu. Nah, udah, gue lagi deputi menteri. Sampai 6 tahun. Nah, baru kemarin saya balik lagi ke staf ahli karena udah cukup lama juga di situ. Terakhir tuh sekarang tuh sebagai staf ahli bidang politik, pertahanan, keamanan. Politik, pertahanan, keamanan ya. Itu mungkin agak aneh juga, tapi karena basicnya sejarah, itu bukan hal yang sulit bagi saya. Di samping saya pun lulusan Lemhanas paling muda juga saat itu, usia 40 tahun. Usia 40 ya? 40 sudah Lemhanas tahun 2007. Lulus Lemhanas di usia 40 tahun, kemudian masuk di Klatim 1 juga. Setelah Lemhanas tim 1 itu selesai. Jadi semua pendidikan itu jenjangnya sudah saya tempuh itu. S1, S2, S3, Lemhanas di Klatim 1. Saya kira untuk syarat birokrat sudah terpenuhi semua. Nah, itulah. Ini ceritanya bertemu Pak Yusril ini gimana, Bro? Ceritanya, Bro? Pak Yusril kan aktivis PBB ya. Saya aktivis Persis. Ya. Waktu itu kan saya sekretaris umum Persis gitu. Jadi sudah lama kenal dengan beliau. Gitu. Lama kenal, sering ngobrol gitu. Nah, ketika beliau jadi menteri, ada kesulitan untuk nyusun pidato segala macam. Wah, saya nggak ada yang bantu nih. Akhirnya saya diminta, waktu itu Pak Hamdan Julfa, kemudian jadi Hakim MK, dan Pak Maghrib Kamis, bertiga sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pak Yusril. Saya, Hamdan Julfa, dan Pak Maghrib Kamis, bertiga. Jadi diminta saja begitu, karena sudah kenal sudah lama. Di antara yang 3 itu yang bertahan tinggal Prof Dadan ya? Ya, Pak Hamdan dan Pak Maghrib Kamis selesai Pak Yusril, selesai. Gitu. Selesai, betul. Kembali ke tempat masing-masing. Saya nggak tahu lah, diminta Pak Sudi, Pak Hatta untuk lanjut. Nah, terus sampai sekarang. Oke, ini juga menarik juga. Yang saya tahu Prof Dadan ini juga pernah sempat akan dilantik menjadi rektor ya kalau tidak salah itu. Ya, saya serta doktor itu kan dokter usia 33 tahun saat itu. Kemudian ada pemilihan rektor di Universitas Galuh Ciamis. Penugasan itu waktu itu di Unigal. Masih Unigal. Saya kan Kompetis 4. Di Kompetis 4 ditempatkan di Universitas Galuh Ciamis. Itu ada pemilihan rektor kan. Pemilihan rektor, saya baru selesai doktor usia 33 tahun. Dan ikut kontestasi pemilihan rektor gitu. Yang pesertanya ada beberapa orang. Yang tinggal 2, saya dengan senior profesor dari UIN ya, UIN. Saya menang, gitu bukan menang lah. Saya terpilih dari suara terbanyak, oleh sanat paling banyak gitu. Nah, kemudian yayasan nggak mau melantik saya, alasannya terlalu muda katanya. Ya sudahlah, terlalu muda. Akhirnya saya usia 33 tahun itu nggak jadi rektor. 34 ya kan, dokter 34 saya. Nggak jadi rektor usia 34 itu paling muda. Sudah ramai di media itu saya rektor termuda usia 34 tahun. Sudah ramai, tapi ya tidak dilantik, ya sudah. Waktu itu kebetulan saya mau ibadah haji gitu ke Mekah. Jadi malahan ada demo katanya, demo agar saya dilantik juga, mahasiswa itu pada. Tapi waktu itu Prof Dadan lagi di sana. Nah, di ceritanya di Masjidil Haram itu saya haji kedua saat itu. Haji pertama 2001, kemudian 2002, 2004 haji yang kedua. Nah, 2004 itu saya ke Masjidil Haram, biasa haji. Berdoalah pada Allah. Ya Allah, kalau memang jabatan rektor tidak layak bagi saya, nah nu pantes gitu. Ngadong atas. Nah, nu pantes gitu. Ternyata kan nu pantes.
Ini ada atasannya. cerita spiritual nih. Waktu saya mau berangkat ke Madinah dari Mekah itu kan selesai hajian. Ya. Ke Madinah. Terus malam-malam saya bermimpi kok ada mobil plat merah parkir di depan Masjidil Haram gitu kan. Saya cerita sama kawan-kawan jemaah haji. Wah, saya bilang tadi malam saya ngimpi nih. Kenapa ada mobil plat merah parkir di Masjidil Haram, saya bilang. Wah, ente katanya kalau jadi pejabat ya. Saya bilang gitu kan hanya mimpi gitu. Saya juga nggak habis pikir, nggak berpikir apa-apa. Udahlah ke Madinah. Ternyata itu pulang haji, saya dipanggil Pak Yusril. Ya, kita ngobrol gitu. Terus gimana, mau nggak tenang bantu saya? Apa ya, ikut karena saya suruh tugasnya kan sebagai menteri juga nulis pidato. Saya belum ada yang bantu gitu. Mau nggak gabung? Ya saya bilang oke lah, saya gabung. Ya gitulah, kemudian saya mau pakai mobil plat merah. Plat merah. Katanya hari ini dipanggil, besok langsung harus masuk ya? Iya, langsung. Lalu itu juga dipanggil, kemudian diberi tugas menulis pidato Maulud Nabi malah saat itu. Besoknya langsung bekerja. Jadi pada saat izinnya oleh beliau diselesaikan di belakang. Jadi hari pertama langsung diminta nulis. Langsung Pak SBY baca gitu. Insya Allah langsung baca dan kayaknya nggak banyak koreksi. Jadi sejak itu langsung cocok berarti gitu ya? 12 lah kemungkinan, saya juga tidak tahu. Nah itu jalan hidup saja. Oke. Ya mungkin gara-gara mimpi itulah, mimpi apa ada mobil plat merah sih. Lihat mobil plat merah. Dan sampai sekarang saya pakai mobil plat merah gitu. 16 tahun ini. 16 tahun hilir mudik di apa namanya? Istana lah. Sekitar istana ya. Tentu ini menjadi kebanggaan karena tidak banyak, tidak ada saya kira alumni UPI yang 15 tahun atau sekarang tahun ke-16 berkarir menjadi pejabat enggak turun eselon 1 terus dari selama 1B waktu ke 1A, sekarang 1A juga. 1A juga karena ya. Sudah 1A jadi ketika stabil 1A juga. 1A juga. Oke, nah ini saya penasaran. Ini pola percepatan atau mulusnya perjalanan karir Prof. Ini ada kaitannya kira-kira dengan apa yang dilakukan atau tradisi belajar misalnya selama kuliah atau pengembangan jaringan selama kuliah atau seperti apa sehingga itu seperti mengalir aja dan mulus gitu Prof? Ya itu karena saya sejak kuliah sering nulis gitu ya. Nulis saya tulisan pertama saya tingkat 2 di PR itu. Jadi dulu dosen aja jarang yang nulis di PR kan. Saya tingkat 2 ada muncul di koran PR itu. Jadi tingkat 2 saya saat itu. Jadi rajin nulis. Saya karena rajin nulis ya saya juga nulis buku akhirnya. Sehingga ketika proses jadi dosen, bagi saya nulis bukan hal yang susah. Susahnya ya nulis apa saja, ada nulis jurnal, ada nulis buku, ada nulis artikel. Dan itu kan bagi dosen itu biasanya menjadi kesulitan tersendiri saat-saat itu ya. Tapi bagi saya biasa, sehingga ya sudah diterbitkan, jadilah angka kredit itu. Sehingga bisa lebih cepat per 2 tahun saya bisa naik jabatan fungsional sebagai dosen. Karena kan biasanya agak sulit itu agak nulis. Kalau ngajar kan jadwalnya ada, rutin kan. Nah, pengabdian masyarakat, ikut KKN segala macam itu biasalah, tapi nulis biasanya agak kurang. Nah, saya di situ kelebihannya di nulis tulisan-tulisan tadi. Masih ingat Prof barangkali tulisan apa dulu yang pertama kali naik di PR itu? Di PR itu Bandung Lautan Api. Karena itu sejarah juga ya. Sejarah juga Bandung Lautan Api. Kemudian setiap bulan saya nulis di Suara Daerah, majalah PGRI gitu, majalah PGRI 2. Saya nggak tahu sekarang ada atau tidak ya, majalah Suara Daerah, majalah pendidikan Suara Daerah gitu. Itu latihan saya nulis. Dan tiap nulis itu dimuat, padahal hanya diketik gitu, kirim ke kantor pos, kemudian besoknya dimuat gitu. Hampir tiap bulan saya bulan ada tulisan. Nah, itu latihan nulis lah. Ternyata di Suara Daerah pun jadi angka kredit juga gitu, sehingga banyak saya jadikan angka kredit gitu. Oke, ini gitu. Ini menulis ini menjadi sebuah modal yang luar biasa untuk pengembangan karir Prof Dadan ya. Nah, ini yang saya penasaran kan Prof Dadan ini mengalami atau menjalani bersama 4 kepemimpinan ya? 4 kepemimpinan presiden yang 2 presiden 4 menteri. 2 presiden 4 menteri ya. Itu merasakan atau gimana perbedaan ada? Ya kan masing-masing pemimpin punya gaya tersendiri. Pemimpinan Pak SBY ya seperti itu. Pak Jokowi juga sama, masing-masing punya kelebihan kekurangan kita tahu bersama lah. Menteri juga sama, saya mengalami 4 menteri sejak Pak Yusril, kemudian diganti oleh Pak Hatta Rajasa, kemudian diganti oleh Pak Sudi Silalahi, lanjut oleh Profesor Pratikno begitu. Saya kira 4 menteri saya alami dan saya kira masing-masing juga punya gaya tersendiri lah gitu. Pak Yusril mungkin akademisi sama dengan Pak Pratikno dan Pak Pratik ini sangat inovatif dalam segala hal sehingga mendorong semuanya untuk melakukan inovasi sehingga banyak perubahan-perubahan baru, inovasi-inovasi baru di Seknek gitu.
Saya kira masing-masing punya kelebihan kekurangan dan saya ngikuti saja. Sebagai anak buah kan ngikut aja apa yang diperintahkan menteri ya kita ikut. Tapi bertahan 4 menteri itu apa kira-kira yang menjadi kata kuncinya, Prof? Saya juga tidak tahu ya. Soalnya gini, waktu selesai Pak Yusril diberhenti di tengah jalan digantikan oleh Pak Hatta, saya kan lapor, Pak. Saya kan ikut staf khusus, jadi kalau Bapak berhenti saya berhenti. Jangan dulu lihat dulu siapa nanti penggantinya. Ternyata penggantinya Pak Hatta. Pak Hatta kan lama juga di ISMI waktu itu. Iya. Pas tahu saya udah lanjutan aja gitu, selesai aja gitu. Nah, selesai Pak Hatta kan penggantinya Pak Sudi. Pak Sudi juga kenal saya juga kan, udah lama, 5 tahun selama ini bersama. Kalau gitu udah lanjut aja, jangan ke kampus dulu, sudah lanjut gitu. Selesai Pak Sudi ganti lah, saya udah sadar diri kan, ganti baru presiden. Presidennya baru ya terutama ya. Udahlah, pasti saya juga bergeser lah. Saya lapor juga, Pak, saya bilang saya sudah 10 tahun di istana, gimana? Malah Pak Pratik lanjut aja lah, malah deputi aja gitu aja, sudah lanjut saja. Jadi ngalir saja begitu, nggak ada apapun gitu, dan kebetulan saja mungkin saya dipercaya saja oleh 4 menteri itu. Ya betul. Selesai 6 tahun di deputi, saya gesernya malah ke staf ahli lagi. Saya kira nggak masalah. Soalnya kalau kita lihat sebenarnya jabatan eselon 1 itu atau pejabat tinggi media ya. Itu kan politis sebenarnya ya. Tapi Prof Dadan ini melintasi dua presiden, the ruling party yang beda gitu secara ideologi, secara politik. Tergantung kitanya lah. Kalau kita baik dalam melaksanakan tugas, apapun kita kerjakan tanpa apa sajalah dengan penuh ikhlas, saya kira nggak ada masalah. Saya berhadapan dengan 4 menteri itu juga semuanya baik-baik saja, tidak ada persoalan apa sampai detik ini. Saya nggak bisa bertahan seperti itu. Ya. Plus sebagai komisaris juga gitu. Oh iya, ini yang tidak kalah menarik juga. Jadi Prof Dadan ini beberapa waktu ke belakang ini baru diangkat menjadi komisaris utama PT PN 1. Tapi ini bukan pertama kalinya jadi komisaris ya. Sebelumnya komisaris PT Taman Wisata Candi. Terus PT ITDC ya yang menangani pengembangan kawasan wisata di Mandalika di Lombok. Sebelumnya juga menjadi komisaris di Sarinah ya, BUMN. Jadi selain tadi saya menyebut sebagai sejarawan karena menulis banyak sekali dan riset-riset tentang sejarah, akademisi, birokrat, dan juga kalau sudah masuk ke korporasi itu menyebutnya apa sebagai komisioner ya. Luar biasa. Jadi ini sebuah kebanggaan, cerita bahwa sebenarnya modalnya tadi yang paling dirasakan sebenarnya mungkin banyak yang lain adalah skill atau kemampuan menulis itu menjadi penopang utama yang terasa gitu di luar tentu pembawaan pribadi dan lain-lain itu turut menentukan. Dan katanya dulu kalau kuliah itu bahkan sempat ngulang ya, Prof ya? Ya, saya memang tidak pintar-pintar amat. Yang pintar Pak Agus itu kawan sekosan saya. Pak Agus itu kan dokter pintar. Saya sering niron ke Pak Agus. Saya berutang budi ke Dr. Agus Mulyana. Sering niron karena dia teman satu kosan, satu rumah gitu. Dan jadi yang rajin ngapalkannya Agus lah. Saya bagian niron saja gitu. Jadi bahkan saya ngulang sejarah Asia Timur itu sampai 4 kali, 4 semester gitu. Nggak lulus saya. Tapi karena 4 kali malah saya jadi nulis buku tentang sejarah. Jadi 4 kali ngulang jadi hafal ya sebenarnya. Jadi hafal, malah jadi penulis buku bareng dengan dosennya. Dengan dosennya ya. Ini keunikan-keunikan yang sangat menarik saya kira. Nah, Prof, kan kesibukan membagi tugas ya antara apalagi Bandung Jakarta tinggal juga berbeda. Itu bagaimana cara mengisi kekosongan itu di sela kesibukan itu? Karena juga kan Prof Dadan ini aktif di Persis ya. Persis itu saya sekretaris Majelis Penasehat sekarang. Ya. Sebelumnya sekretaris umum ya, sekarang sekretaris Majelis Penasehat. Jadi luar biasa kesibukan itu. Nih, bagaimana nih cara mengisi kelangenan atau apalah gitu yang dilakukan Prof Dadan ini? Ya, saya kan sehari-hari kebiasa sibuk ya. Jadi ngurus tugas-tugas kenegaraan, ngurus tugas-tugas perusahaan sebagai komisaris juga. Sekarang ini juga saya ketua yayasan, ngurus sekolah juga, ngurus ormas juga. Ya itu kesibukan saja. Justru dengan kesibukan itu ya kita nikmati. Sebab kalau kita diam di rumah ya malah bengong-bengong juga gitu. Nah sekarang zamannya COVID ini ternyata lebih sibuk juga karena Zoom di mana-mana, rapat di mana-mana, malah ternyata lebih sibuk. Kelihatannya orang diam, ternyata padat juga jadwal saya. Rapat bisa berkali-kali rapat, tapi ya karena kelihatannya tidak
di kantor, jadi seperti santai saja. Banyak sekali kesibukan itu, tapi saya nikmati saja lah. Bagi tugas saja. Jadi sehari-hari ngantor di Jakarta, Senin sampai Kamis, Jumat begitu. Sabtu Minggu saya ngisi untuk kegiatan ormas atau kegiatan yayasan gitu. Yeah. BUMN mungkin di salah-salah kerja seperti itu. Saya kira tergantung kita lah untuk bagi waktunya. Saya kira sudah biasa lah saya mau bagi waktu. Bolak-balik Bandung Jakarta terus pergi kemana-mana ya biasa saja. Kalau saya mengikuti Prof Dadan ini agak kenal atau tahu lebih dekat karena ya kan Prof Dadan ini juga salah satu ketua Ikatan Alumni UPI dan juga ketua Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah. Jadi cukup berinteraksi cukup lama. Bahkan Prof Dadan aktif juga di hobi apa itu radio Orari ya? Ya, di saya Orari anggota juga. Orari sejak tahun 85-an. Oh, sudah sejak SMA masuk lah. SMA ya? Udah mulai nge-break zaman dulu itu. Sampai sekarang. Saya sekarang wakil ketua Orari Bandung Selatan. Oh, jadi kalau bicara Sibuk kesibukan, juga pencinta alam juga. Oh, pencinta alam juga. Bahkan waktu kuliah juga. Saya di Marga Sopana. Marga Sopana ya. Jalan Marga Sopana. Kelompok pecinta alam dan budaya di sejarah ya. Oke, jadi apa namanya? Ini selingan aja. Ini lihat airnya kan berkurang tadi sebenarnya agak ada break jadi minum dulu. Jadi Prof kalau misalnya sekarang mau santai aja sambil minum juga boleh dan ini kita bincang-bincang santai ini juga tidak lepas dari dukungan alumni. Jadi ini semuanya yang dihadirkan di sini adalah kontribusi partisipasi dari alumni. Jadi ini ada kopi juga dari alumni, ada cilemen juga dari alumni, ada Almasum juga ini sumbangsih dari salah satu alumni kita juga yang sekarang direktur pendidikan di Yayasan Almasum. Beberapa support itu hadir di situ, di penampil situ. Jadi termasuk ada salah satunya juga ada Padma Data, ada El Royal Hotel, ada Intibios dan lain-lain. Ini dalam rangka kita berkolaborasi untuk saling membesarkan alumni. Nah, Prof, ini belakangan belum lama ya sekolah ini kan ya? Baru baru dibangun, baru selesai. Ya. Ini menarik bagi saya. Karena apa? Karena Prof Dadan ini kalau bicara ya karir akademik, karir birokrasi semua sudah selesai lah. Ini saya tiba-tiba mengikuti perkembangan informasinya mendirikan sekolah yang sekolahnya itu bukan kaleng-kaleng. Sekolahnya itu bukan ecek-ecek. Jadi ini sekolah yang kalau kita telusuri ke dalam dari sisi tata ruang, dari sisi sistem itu sudah sangat modern. Jadi pembelajaran ini sudah sangat keren lah ya. Kalau kita lihat suasananya ini, lihat di halaman sekolah, kita duduk di halaman sekolah yang banyak berdiri meja tempat duduk itu. Ini saya melihat Prof Dadan ingin menciptakan sebuah model sekolah yang Islam yang keren lah, Prof. Itu kira-kira apa sih sebenarnya yang diinginkan dengan hadirnya sekolah ini, Prof? Oke, yang pertama begini. Saya kan orang pendidikan lah. Ya. Saya juga dosen. Istri saya juga dosen. Ya. Bapak ibu saya juga guru begitu. Jadi meskipun lama di Sekretariat Negara, hati saya tetap di dunia pendidikan. Gitu. Ya. Nah, kemudian usia saya kan sudah tua lah. Di atas kepala 5 begitu. Saya lahir 67. Sekarang berarti 54 tahun 54 ya. Hidup saya kan tidak lama. Artinya apa yang bisa saya wariskan kepada bangsa ini. Dan saya ngobrol dengan istri saya yang juga dosen, ketua prodi sosiologi. Gimana kalau kita bangun rumah mewah, itu yang menikmati kan hanya keluarga. Istri dan anak gitu. Istri kawin lagi gimana? Kalau saya meninggal, nyonya kawin lagi kan rugi juga saya bangun rumah mewah. Jadi kalau saya bangun rumah mewah atau saya miliki mobil mewah, yang menikmati kan hanya keluarga. Dan saya berembuk dengan istri saya yang juga dosen itu, Bu Siti Komaria. Udahlah kita bangun sekolah saja, sekolah mewah sekaligus. Untuk apa? Karena sampai saat ini kan ketika orang bertanya kalau sekolah Islam yang bagus di mana sih gitu. Ya, betul. Kadang sulit untuk menjawab itu. Ada beberapa dengan hitungan jari ya. Agak sulit juga ada berapa gitu. Udahlah kita dirikan saja sekalian sebagai sekolah Islam yang cukup baik gitu. Yang berbeda dengan yang lain. Apalagi sekarang kan generasinya generasi milenial. Sehingga saya membuat sekolah ini dengan jargon sekolah digital untuk generasi Muslim milenial Qurani. Kenapa sekolah digital? Zamannya kan zaman digital. Jadi kita tidak harus dari itu. Kenapa membidiknya milenial? Karena saya kan generasi milenial juga. Tapi harus tetap
berada di bawah naungan Al-Quran. Sehingga saya sebut sebagai generasi Muslim milenial Qurani. Generasi Muslim milenial tetapi dia tetap berada di bawah naungan Al-Quran. Al-Quran ya. Sehingga saya buatlah konsep sekolah baru, gedung baru, guru-guru baru, konsep baru yang menyenangkan. Jadi saya ingin sekolah ini sekolah yang menyenangkan, guru yang dirindukan, belajar yang tidak membosankan, sehingga hasilnya baik. Dan sekarang ini ternyata anak-anak betah juga di sekolah ini. Walaupun sampai daring, tapi mereka ada juga datang ke sekolah main-main kalau sore-sore gitu. Sore-sore tadi banyak main. Jadi selesai belajar daring, mereka pada ke sekolah. Jadi malah belajarnya di rumah tapi mainnya di sekolah gitu. Mainnya di sekolah ya, tapi hanya beberapa orang. Ini angkatan pertama ya, Prof? Iya, angkatan pertama. Jadi baru dan kita ingin melahirkan itu. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan banyak orang di mana ada sekolah Islam yang bagus lah. Insya Allah di sekolah ini saya bangun dengan bangunan yang cukup baik, cukup mewah gitu. Pembelajaran juga yang cukup modern, kelengkapan juga lengkap. Saya kira itu saja. Saya ingin mewariskan kalau saya wafat pun, insya Allah ada hal yang bisa diwariskan lebih lama lagi. Sekolah ini juga sekolah yang Islami, jadi pembelajaran itu saya targetnya mereka hafal 3 juz selama SMP. Jadi kelas 1 atau kelas 7 itu 1 juz, kelas 8 1 juz, kelas 9 1 juz. Dan di sekolah ini itu tidak berhenti Al-Quran dibaca. Artinya gini, kelas 1 atau kelas 7 itu pagi-pagi 2 jam pertama itu belajar Al-Quran. Nanti di kelas 8 pada jam ketiga keempat Al-Quran. Kemudian di kelas 9 pada jam kelima keenam ke Al-Quran. Dan jam ke-7 semuanya membaca Al-Quran. Jadi praktis sejak jam pertama sampai jam terakhir ada saja anak yang membaca Al-Quran di masing-masing kelas itu. Itu konsepnya. Sehingga lantunan Al-Quran itulah yang kemudian bisa menenteramkan sekolah ini. Dan kalaupun saya wafat, insya Allah jadi wasilah. Karena setiap hari ada Al-Quran yang di tempat sekolah yang saya dirikan. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah. Itu aja sih yang paling penting. Jadi targetnya begitu lulus minimal 3 juz ya? Iya, betul. Kalau dari sisi digital atau yang membedakan dengan yang lain lagi seperti perpustakaan katanya lebih sentuhan berbeda, Bro. Sekolahnya ini kan bukunya juga buku-buku digital. Mereka download segala macam, udah biasa betul. Tiap kelas kita sediakan infokus, layar dan lain sebagainya juga tidak aneh dan pembelajaran juga dengan kebanyakan ke arah audio video. Jadi tidak seperti orang baheula lah. Budak nulis, sekarang nggak ada lagi. Di sekian nggak ada buat tulis. Kita hanya siapkan keramik nanti ditulis pakai spidol, hapus selesai gitu. Nggak ada buat tulis. Sekolahnya emang dibuat konsep seperti itu. Perpustakaan ini belum datang raknya di luar malah. Ini yang di sana itu nanti perpustakaan. Nah, nanti di dinding sana itu ada raknya yang penuh. Sehingga anak-anak itu tidak sumpah. Biasanya kan kita datang perpustakaan itu gelap, sumpah, bukunya kotor, terus dilarang ribut, dilarang. Di sini mah bebas, mau ribut, mau apa, mau baca silakan. Makanya di luar juga ya. Makanya di luar. Jadi bebas saja. Ini sengaja kiri kanan. Nanti di sini juga kalau isinya penuh, pindah sini juga. Ini juga kayak kafe saja sekolah-sekolah ini. Saya nuansanya menyenangkan lah. Jadi, kalau malam juga malah enak gitu. Kalau malam-malam. Berapa orang Prof yang diterima untuk? Sekarang baru 2 kelas. Karena kan selama COVID ini kita hanya menerima 5 kelas. Jadi hanya sedikit. Ini kan baru pertama sekali. Kita hanya menerima 5 kelas. Jadi hanya 5 kelas ini sekolah kecil. Sekolah kecil tapi punya cita-cita besar lah gitu intinya. Jadi bukan sekolah yang banyak siswanya. Enggak. Sekolah kecil aja. Tapi punya cita besar. Ini sekolah Islam, meskipun bukan pesantren, tapi kultur santri kita bangun di sini. Tapi bukan boarding ya, Bro? Full day school. Jam 7 sampai jam 4 sore. Ini yang menarik juga, Prof Dadan ini mendirikan sekolah modern, sekolah yang keren, tapi membidik di kawasan yang hinterland, di kawasan yang jauh dari pusat kota. Pertimbangannya gimana? Ya sengaja itu tadi. Kalau di kota kan sudah banyak lah sekolah-sekolah bagus, sekolah-sekolah yang memang terkenal gitu. Sementara di pinggiran ini kan pinggir kota ya, di Bandung Selatan ini. Saya cari-cari sekolah tuh nggak ada yang bagus. Udahlah saya coba dan ternyata ini kan banyak orang tua yang langsung ke sekolah ini. Yang daftar ke sini itu sudah tidak daftar ke negeri lagi. Emang sudah mau ke sini. Jadi yang daftar ke sini itu sudah tidak nunggu pembukaan SMA negeri segala macam enggak. Mereka emang sudah mau sekolah di sini. Itu tadi karena ternyata belum ada sekolah yang cukup baik di wilayah di luar kota Bandung lah gitu. Sehingga saya ambil yang pinggiran kota Bandung. Tapi biasanya kan sekolah bagus itu nanti ekuivalen atau linier dengan biayanya juga mahal, Bro.
Sementara ini daerah ini ini. makanya karena saya berpikir ini untuk kepentingan ukhrawi gitu ya. Ya. Dengan akhirat saya tidak berpikir masalah dana. Ini relatif murah untuk sekolah biasa lah. SPP-nya hanya 750.000. Saya biasa saja. Saya kira 750.000 itu umum lah SPP di sekolah Iya, swasta betul. itu. Dan biaya masuknya 10 juta, 11 juta gitu Iya. untuk 3 tahun. Itu juga normal juga, tidak lebih dari 20-30 juta seperti yang lain. Cukup 10 juta, 11 juta, saya kira sudah bisa. Itu saja, yang lain-lainnya enggak ada. Malah kita siap fasilitasnya lebih. Dengan dana segitu itu fasilitas yang kita ini lengkap semua. Jadi relatif kalau lihat dari sisi biaya sekolah, menurut saya sih dibandingkan dengan sekolah lain yang sudah eksis dan yang mewah yang bagus itu jauh berbeda. Kita lebih murah sama sekali. Karena kita wirid juga bukan cari uang, bukan cari untung, tapi saya cari pahala. Gitu. Itu yang penting. Ini mendirikan sekolah ini inisiatif keluarga, Prof, atau berkolaborasi juga dengan entitas yang lain? Itu tadi dalam pikiran saya kan saya sudah tua lah, ingin ada mewariskan untuk generasi berikutnya. Saya dengan Nyonya saja berdua, karena Nyonya juga pendidik, dosen, juga punya concern dengan pendidikan. Akhirnya apa yang kita punya kita jual-jual semua. Udahlah kita jual-jual sajalah apa yang ada gitu. Akhirnya kita bangun sekolah ini. Jadi yayasan ya keluarga saja. Keluarga ya. Jadi saya soalnya sempat menyimak juga untuk mengejar ukhrawi ini, Prof Dadan ini melalui sekolah melepas beberapa aset untuk memaksimalkan sampai akhirnya sekolah itu bisa lihat sekarang menjadi seperti ini ya. Sekolah yang sangat keren berada di jauh dari pusat kota ini di Bandung Selatan. Bandung Selatan betul ya? Barenda. Oke Prof, ini kalau bicara pencapaian nih kan sebenarnya boleh dibilang sudah selesai ya. Sudah semua yang kita mau membayangkan apa lagi? Mau membayangkan sebagai pejabat sudah ada di top. Bicara kepangkatan ya bahkan udah 4E ini usia 40-an lah. Usia 40-an juga. Jadi ini luar biasa. Tapi saya ingin bertanya kira-kira ke depan apa rencananya ketika menjemput hari tua gitulah, Prof? Ya, saya kedepannya ingin wafat husnul khotimah itu saja. Amin, iya. Yang nggak ada karena sudah selesai semua kan dari segi urusan dunia lah gitu namanya sudah selesai ya. Urusan jabatan sudah mentok eselon 1A sudah selesai. Iya, betul. Kepangkatan PNS di usia 40-an tahun sudah golongan 4E begitu. Guru besar di usia 37 tahun juga sudah. Komisaris utama BUMN juga sedang saya jalani gitu. Yang top BUMN kan komisaris utama ya, sekarang sudah saya jalani juga. Dulu saya komisaris di 3 perusahaan, sekarang komisaris utama di PT PN. Ya apalagi lah, jadi hidup saya hanya sekarang untuk menukar kehidupan dunia dengan ukhrawi saja. Itu yang paling penting lah, jadi nggak ada yang lain kalau bagi saya. Baik, jadi ini sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan menjadi giroh ya, atau jadi semangat lah bagi kita semua untuk terus memotivasi diri dengan apa yang sudah kita raih gitu. Nah, Prof Dadan ini katanya tadi sudah menukarkan kehidupan dunianya nanti untuk ukhrawi ini. Amin. Sebuah sikap yang sangat luar biasa lah. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sekolahnya bisa berjalan lancar. Dan yang menarik ini seperti tadi disampaikan, sekolah belum dibangun, yang mau daftar sudah antri, yang mau studi banding bahkan ya, yang mau studi banding sudah antri. Ketika sekolah belum dibuka bahkan ya waktu itu, Prof. Masih dibangun malah. Masih dibangun. Ini luar biasa. Karena misalnya juga tidak beriklan secara tidak juga ya, hanya saya di FB aja saya sebar. Ini luar biasa. FB saya saja nggak ada yang lain-lain. Kekuatan media sosial luar biasa. Jadi Prof Dadan memang sangat rajin di media sosial membagikan perkembangannya, terus nanti karakteristik sekolahnya seperti apa. Oke, itu saja. Kita ngobrol santai dengan Prof Dadan. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya dan kita semua berdoa semoga semuanya bisa berjalan sesuai yang diharapkan, Prof. Dan saya ada sedikit oleh-oleh ini, mudah-mudahan cukup. Kalau enggak ya nanti ditukar. Kalau Prof Dadan punya tumbler, nah ini juga kita ada tumbler. Ini tumblernya Bincang Alumni, Prof. Oke. Ini ya.
Dan ini juga ada kaosnya. Wah, Cuma ini kalau nggak cukup nanti ditukar aja. Soalnya baru ini XL. Sambil dipoto juga, Mat. Nah, cukup. oke. Sip. Terima kasih, Prof, sudah menerima Sama-sama. kita di sini di sekolah yang keren lah. Atau ada yang mau disampaikan penutup, Prof? Mangga. Oke, terima kasih Pak Najib dan teman-teman dari teman-teman dari UPI. Saya kira jangan kecil hati. Biasanya dulu UPI itu dianggap perguruan tinggi kelas berapa, sekarang enggak lah. UPI itu perguruan tinggi yang hebat sekarang ini, alumninya juga hebat-hebat. Saya kira itu menjadikan poin penting bagi saya dan bagi teman-teman semua. Yang penting apa yang kita kerjakan membuahkan hasil yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan terutama kita bisa memberikan manfaat bagi umat secara keseluruhan. Untuk umat, untuk bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Terima kasih. Oke, terima kasih, Prof. Untuk penonton, alumni UPI, mahasiswa atau siapapun yang menginginkan atau request tamu siapa selanjutnya, silakan tulis nanti di kolom komentar karena tayangan ini nanti akan hadir di YouTube. Termasuk kalau ada request terkait Prof Dadan boleh juga disampaikan nanti. Misalnya ingin cerita lagi tentang apapun, tentang sejarah maupun tentang pendidikan boleh. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.